Ya, untuk tim Hytopia sendiri sekarang ya Bapak menggunakan AI ya. Bahkan day to day ini dari mulai mulai bikin dokumen atau nyari job desk itu kan, ya itu udah pakai AI semuanya gitu. Ini saya curhat dikit ya, teman-teman. Itu kondisinya tim Hytopia itu di situ saya lagi berduka gitu. Oke. Ya intinya alhamdulillah effort kita diapresiasi. Bahkan klien itu pun repeat order lagi Oh gitu. iya. Iya. Oh, keren, mantap, mantap. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di AI Innovators, wadah bagi para innovators untuk berbagi insight seputar teknologi, bisnis, dan implementasi AI di dunia nyata. Salam kenal, aku Belkis, selaku Talent Acquisition di PT Gates Indonesia. Dan sudah hadir juga rekan aku, yaitu Mas Rajit sebagai Head of IT Outsourcing di PT Gates Indonesia. Dadah Mas. Halo. Halo. Oke, terima kasih banyak Mas Rajit sudah hadir. Kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol banyak nih Mas Rajit terkait HR, strategi rekrutmen dan tentunya implementasi AI di HR gitu ya. Oke. Nah, Mas Rajit kan sebenarnya sudah berkarir di HR kurang lebih 6 tahun ya Mas ya. Iya, betul Oke. sekali. Nah, pengen tahu dong gitu alasan Mas Rajit dulu berkecimpung di HR, terus juga perjalanan karirnya sampai sekarang sebagai Head of IT Outsourcing di Topia itu seperti apa sih Mas? Ya, perjalanan sebagai HR ya, atau dari awal lah, mungkin saya cerita dikit ya. Boleh. Awalnya sebenarnya saya ini nggak ada kepikiran buat jadi HR karena dulu backgroundnya itu SMK ya, RPL gitu. Jadi perangkat lunak. Ya intinya itu jadi programmer lah atau developer ya. Jadi nggak ada kepikiran sama sekali jadi HR. Kemudian seiring berjalannya waktu ada beberapa role yang udah dicobain kayak QA, PM, Scrum Master gitu ya. Dan terakhir mungkin di HR gitu. Nah, tapi di HR itu kan ya udah lumayan 6 tahun ya. Sebelum benar-benar shift ke Head of IT Outsourcing, ya saya di HR-nya fokus di rekrutmen gitu, khusus di Oke. rekrutmennya. Nah, jadi kurang lebih 6 tahun di rekrutmen, kemudian di awal atau tengah tahun ya 2024 itu dipindahkan ke role baru sebagai head of IT outsourcing di Hytopia. Jadi kurang lebih udah berjalan 2 tahun lah. Ya, Oke, berarti asalnya di rekrutmen ya, fokusnya di rekrutmen, terus di 2 tahun terakhir ini menjadi Head of IT Outsourcing di iya, Hytopia gitu ya Mas ya. betul. Udah cukup lama juga ya teman-teman ya, berarti sekarang udah total 6 tahun gitu. Nah Mas, tadi kan sudah mention gitu ya, kita nge-highlight ada outsourcing. Nah sebenarnya apa sih Mas outsourcing itu gitu, skop pekerjaan itu seperti apa? Mungkin teman-teman di sini belum familiar ya dengan outsourcing itu. Ya, oke. Ngomong tentang outsourcing, kalau di dunia IT ya, yang kami jalani gitu, biasanya outsourcing ini bisa dikatakan sebagai vendor atau pihak ketiga. Gitu, dimana kalau IT outsourcing ini kita menyediakan talent, kemudian secara administrasi dari mulai kontrak maupun payroll itu kami yang ngurus gitu. Jadi untuk klien kami yang menggunakan jasa kami itu nggak usah mikirin itulah gitu. Jadi talent without hassle lah intinya ya. Jadi ya bisa fokus ke core bisnisnya gitu, nggak usah mikirin talent gimana carinya, gimana kalau talentnya bermasalah atau seperti apa. Jadi itu semua kami garansi sebagai IT outsourcing gitu. Dan mungkin sifatnya ini ya, untuk IT outsourcing ini kontrak gitu ya. Jadi beda dengan karyawan butuh yang full time atau apa gitu ya. Kalau di IT outsourcing ini emang statusnya kontrak biasanya seperti itu. Dan kebanyakan untuk yang project based atau short term, kurang lebih seperti itu untuk di IT outsourcing. Oke, berarti kalau untuk di industri IT sendiri, commonnya memang project based gitu ya Mas ya? Betul, kebanyakan yang request sekarang klien kami ya banyaknya di project base ya. Mungkin biasanya kontraknya di 6 bulan dulu, tapi itu sifatnya extendable gitu. Jadi kapanpun klien kami membutuhkan lagi untuk diperpanjang, nah itu harus sudah siap kalau dari kami talentnya. Seperti itu sih. Oke, berarti minimal di 6 bulan gitu ya Mas, kurang lebih di 6 bulan. Terus kira-kira untuk perpanjangannya berapa lama tuh Mas? Yang udah kita alami gitu, yang udah kita lakukan juga biasanya perpanjangnya 6 tahun, 6 bulan lagi gitu, seperti itu. Jadi ya mungkin
Untuk rata-rata kontraknya di talent kami itu ya 6 bulan sampai 1 tahun Oke, berarti seperti kurang lebih itu. 1 tahun gitu ya Mas. Kalau untuk dari sisi talentnya sendiri, perbedaan outsourcing dengan kontrak lainnya itu apa sih Mas dari sisi talent gitu ya? Ya, ya. Biasanya kalau dari sisi talent, ya mungkin secara apa namanya, durasi pasti ya tadi ya udah disebutkan, rata-rata di 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Sama mungkin di ini ya, ada mungkin ini agak sensitif cuman ya ini untuk informasi teman-teman juga ya, secara benefit juga mungkin ada perbedaannya gitu. Jadi untuk di kami khususnya gitu, untuk benefit yang diberikan itu all in gitu ya. Oke. Jadi dari mulai salary mungkin, kemudian ya tunjangan lain-lain gitu, itu all in, sifatnya udah digaji gitu. Oke. Dan biasanya rate atau gaji di outsourcing ini tuh lebih besar gitu ya Oke. daripada selain itu, Oke. daripada karyawan mungkin karyawan seperti biasa gitu sih kurang lebih. Jadi walaupun all in salary, tapi untuk perbandingan dengan teman-teman yang non outsource mungkin bisa lebih tinggi gitu ya Mas ya Iya, iya, dari segi betul, betul. salary-nya. Oke, oke, oke. Nah Mas, seperti yang diketahui kan IT itu pace-nya cepat ya Mas ya perubahannya. Nah, Betul, betul. kira-kira tantangan terbesar dari Mas Razid gitu ya sebagai HR itu dalam mencari talent tuh apa sih Mas, tantangan mencari talent IT? Ya, oke. Kalau bicara mencari talent ya, pasti adalah banyak gitu. Contohnya yang sering kejadian, waktu saya jadi HR terutama itu, pertama yang tentang culture pastinya gitu ya. Mungkin secara hard skill-nya bagus gitu ya, udah diseleksi dan dites juga hasilnya bagus, tapi mungkin di user merasa, oh ini kurang cocok kandidatnya gitu. Kemudian kalau soal benefit itu ini ya mungkin dari salah satu faktor juga gitu ya. Cuman kebanyakan yang sekarang ini adalah dari ini juga ya, dari requirement kadang ada beberapa role yang mungkin di pasaran gitu ya atau di pooling itu langka ya dalam tanda kutip gitu. Ada yang ya beberapa klien kadang minta yang technical stack-nya itu sudah jarang gitu, sudah jarang digunain sama developer zaman sekarang gitu loh. Ya itu kadang susah sih gitu, karena emang ya pertama tech stack-nya udah jarang digunakan, kemudian kebanyakan talentnya itu mungkin ya sudah berumur juga gitu ya. Jadi yang biasanya kan kita umur rata ya banyaklah faktor terutama untuk beberapa perusahaan yang ada requirement terkait usia misalnya gitu ya. Itu jadi kendala biasanya gitu. Oke, berarti Gitu kebanyakan seperti lebih itu. di requirement dan technical skill yang Betul dibutuhkan dari sekali. klien gitu ya Betul, Mas betul. ya. Oke. Nah Mas, kalau misalnya aku pengen bahas lagi terkait Hitopianya gitu Mas ya. Boleh, boleh. Perbedaan Hitopia dengan company lain apa sih Mas? Ya, oke. Secara bisnis mungkin sama ya dengan company lain. Kita menyediakan talent IT, kemudian kita placement di tempat klien gitu ya. Itu sangat common gitu ya. Cuma mungkin perbedaan yang bisa kami perlihatkan adalah kita udah pakai AI Oke. gitu. Kita udah pakai AI untuk seleksi awal. Gitu ya, seleksi awal talent. Jadi yang kita provide ke klien itu nggak mentah gitu talentnya. Udah melalui seleksi gitu. Jadi balik lagi kita menggunakan tools AI di sini gitu ya. Untuk screening CV pertama gitu ya. Kenapa? Karena untuk screening CV ini ya kalau misalnya kandidatnya banyak yang apply kan lumayan ya takes time kalau manual gitu. Ya mungkin udah ada ATS sekarang cuman ya karena kita perusahaan IT ya jadi ya kenapa nggak kita coba bikin aja gitu kan, bikin sendiri gitu. Itu kita udah pakai screening CV yang menggunakan AI, kemudian ada untuk interview juga gitu. AI for interview. Jadi untuk AI for interview ini ya balik lagi untuk seleksi awal. Jadi sebelum benar-benar ke user atau ke klien itu kita sudah melakukan seleksi dengan pertama screening CV by AI, kemudian di interview juga oleh AI seperti itu. Oke, berarti ada 2 tahapan ya menggunakan AI ya. Iya. Pertama screening CV dan interview gitu. Nah, pengen lebih tahu lagi Mas, lebih dalam gitu ya. Oke. Untuk di setiap tahapannya screening CV pakai AI kayak gimana sih gitu? Maksudnya seperti apa gitu? AI itu berperan dalam apanya gitu dalam Ya. screening CV gitu ya Mas ya?
Oke, menarik. Nah, untuk screening CV itu kayak gimana? Jadi ya, setiap CV yang udah apply ke kita gitu, jadi kita ada semacam platformnya ya gitu. Oke. Platform untuk screening CV. Jadi nanti tinggal ini aja gitu, tinggal input CV-nya. Bisa sekali input itu 10 CV lah gitu ya. Oke. Jadi lumayan lumayan mempersingkat waktu HR buat screening. Kemudian di input CV-nya 10, kemudian nanti udah ada kita klik aja generate gitu ya. Tek, otomatis sudah ada summary-nya nanti. Entah dari skornya, dari rankingnya gitu ya. Disesuaikan dengan requirement-nya gitu. Jadi nanti kita set dulu requirement-nya nih, baru kita upload CV-nya. Kemudian setelah itu kita klik, barulah muncul rekomendasinya, Oke. summary-nya. Jadi Seperti ini itu. mempermudah recruiter juga ya Mas ya ketika melakukan Betul. screening, karena kan untuk satu posisi itu kadang ratusan bahkan ribuan CV teman-teman gitu, Betul, dan betul. itu takes time juga untuk Ya. recruiter atau HR gitu ya. Hmm. Nah kalau untuk yang interview menggunakan AI itu seperti apa Mas Ya. implementasinya? Oke, kalau untuk interview menggunakan AI ya sebenarnya setelah ada skornya gitu ya dari AI, kemudian nanti kita bisa masukin list kandidatnya nih gitu ya. Kemudian nanti tinggal atur aja jadwal dengan kandidatnya. Jadi nanti kita set jadwal interview dengan kandidatnya. Nanti kandidatnya tinggal buka aja nih link yang kita kasih Oke. gitu. Jadi nanti ya tinggal dibuka, paling nanti ngisi data berupa nama sama CV ya yang sebelumnya ada dikirimkan, upload, kemudian nanti otomatis udah bisa langsung start interviewnya gitu. Jadi nanti pertama ada pertanyaan gitu ya. Tapi nanti yang ngomongnya AI gitu, suaranya AI gitu. Nanti ya tinggal di ini aja untuk talentnya kalau misalnya mau jawab tinggal klik mic-nya aja gitu. Oke. Nah, jadi ya jadi misalnya pertanyaan, silakan perkenalkan diri Anda gitu kan. Terus ya si talentnya jawab langsung aja gitu karena udah otomatis mic-nya on, jawab gitu. Nama saya ini, pengalaman saya beberapa tahun gitu kan. Gitu. Nah, setelah itu nanti ada beberapa pertanyaan di awal ya, sekitar 5 sampai 10 pertanyaan. Baru nanti keluar juga hasil interviewnya di akhir. Suggestion ya, berupa Oke, suggestion. Apakah kandidat ini mau dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak gitu kan. Biasanya ya kurang lebih sama kayak screening ya tadi ya. Cuman kalau screening itu kan berdasarkan CV ya, tapi kalau ini berdasarkan interview. Yang dinilainya pertama pastinya komunikasi gitu kan. Kemudian kita ada waktu juga ya buat menjawab pertanyaan gitu. Misalnya dalam untuk pertanyaan perkenalan diri itu nggak boleh lebih dari 5 menit misalnya. Di situ ada penilaiannya juga. Oke. Tapi kurang lebih untuk di awal ini kita ngesetnya, kita cek dulu komunikasinya seperti apa. Karena kan komunikasi itu hal yang paling dasar tapi hal yang paling penting gitu Oke. dalam pekerjaan. Betul. Seperti itu. Oke, berarti untuk tahapan interview menggunakan AI ini, si kandidatnya itu nanti akan diinterviewnya langsung oleh AI, bukan dengan HR-nya gitu ya. Betul. Oke, dan ini sangat membuat waktu HR lebih efektif juga ya Mas ya Iya, gitu. betul. Di saat bersamaan HR bisa menseleksi banyak kandidat juga betul. gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya menggunakan AI ini tingkat kesalahan dalam penilaian itu seperti apa sih Mas? Oke, balik lagi. AI ini sebagai tools gitu kan. Jadi summary gitu ya atau rekomendasi yang diberikan AI itu nggak kita telan mentah-mentah Oke. gitu ya. Tetap ada human touch di situ. Ya mungkin tadi ya di awal screening CV gitu kan. Oh ya, mungkin secara CV oke lah. Tapi nanti mungkin terlihat pas interview. Oh, Gitu kan, nanti ada juga suggestion selama interview. Nanti si user pun bisa ini ya playback buat video interviewnya gitu kan. Jadi sekiranya mungkin ini kurang cocok gitu ya. Jadi bisa di-set di awal gitu. Usernya bisa di-set di awal kalau ini nggak usah dilanjutkan ke tahap selanjutnya misalnya gitu kan. Atau dari hasil interview itu oke lah ini bagus katanya, mau dicoba dulu misalnya untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, biasanya balik lagi di sini kita menggunakan AI sebagai tools, bukan sebagai decision maker gitu ya. Jadi tetap untuk decision maker ini perlu human touch gitu. oke. Mungkin poin yang di-highlight
AI sebagai tools, kita bukan Yes, decision betul. maker-nya. Untuk Di end of the day mempercepat. tetap aja usernya gitu yang Ya, akan betul, betul, memutuskan gitu betul. ya Mas ya. Ya, betul. Oke, noted Mas. Nah kalau di tim Hytopia sendiri untuk implementasi AI ini sudah seperti apa sih Mas? Ya, untuk tim Hytopia sendiri sekarang ya Bapak menggunakan AI ya Oh, dari oke. selain pekerjaan apa namanya merekrut gitu ya. Mm-mm. Bahkan day to day-nya dari mulai apa namanya mulai bikin dokumen atau nyari job desk gitu kan. Ya itu udah pakai AI semuanya gitu. Ya, itu semuanya kita ajarkan gitu. Kita implementasikan dari mulai tim yang statusnya karyawan maupun yang internship gitu. Itu wajib menggunakan AI. Oke, berarti dalam setiap aspeknya sudah Ya, menggunakan AI gitu ya Mas betul, ya betul. gitu. Dan ini juga akan memangkas waktu untuk mensourcing kandidat secara signifikan ya Mas ya. Betul, Oke, itu oke. pasti. Oke, nah tadi sebenarnya Mas Raja juga sempat mention nih terkait human touch gitu. Yes. Nah, gimana sih Mas cara menyeimbangkan efisiensi AI ini agar si human touch itu masih terasa gitu dan terkesannya masih personal juga gitu. Ya, ya. Balik lagi ya. Di sini kita anggap AI ini sebagai tools kan, gitu kan. Nah, jadi apapun yang diinformasikan atau yang disuggest oleh AI, direkomendasikan oleh AI, itu harus tetap kita baca gitu. Oke. Gitu. Mungkin AI itu seperti ini ya, seperti cermin gitu ya. Jadi AI itu memantulkan data apa yang kita input gitu kan. Kita nge-prompt kan di situ kan, misalnya AI itu. Nah, prompting hasil prompting kita itu apa namanya dipantulkan oleh AI. Jadi balik lagi untuk human touch ini itu balik lagi ke kitanya gitu. Kenapa? Karena apa yang kita perintahkan ke AI itu kan diri kita gitu ya. Dan hasilnya misalnya kata AI A B C D E tapi menurut kita F gitu ya. Itu kan berarti ada sesuatu prompting atau hal yang kurang dari diri kita. Kalau balik lagi, kalau untuk HR itu kan biasanya pakai gut feeling ya, Iya. pakai intuisi ya, Betul. gitu kan. Itu ini kandidatnya bagus nih, cocok nih gitu ya. Tapi kan belum tentu gitu. Misalnya AI punya data A gitu ya, kita punya data B gitu ya. Kita harus mix data itu. Jadi balik lagi nggak bisa mentah-mentah kata AI, ini lolos gitu, ini bagus gitu. Skornya 100. Tapi pas dicek ulang atau bahkan kita interview lagi langsung gitu ya, ada yang berbeda. Misalnya AI itu nggak bisa ngerasain vibe selama interview, nggak bisa natap langsung mata kandidatnya. Itu beda loh. Maksudnya mungkin secara skor 100 ya, tapi pas natap langsung atau ngomong langsung dengan kandidatnya itu kadang ini dia gugup gitu. Mungkin bisa ya, ada beberapa teknologi yang bisa ngedeteksi gitu. Mungkin dia gugup atau bohong gitu ya, ada gitu ya. Cuman balik lagi gitu, beda vibes-nya. Kalau betul. kita yang langsung ngobrol gitu. Ini kan tentang human gitu ya. Human itu kompleks gitu. Betul. Nggak bisa dinilai dari satu sisi aja. Betul. Seperti Setuju. Jadi sebenarnya fungsi AI kan maksudnya powerful banget nih Mas ya yang tadi betul. disebutkan. Tapi tujuannya bukan untuk menghilangkan pekerjaan kita, Yes. tapi untuk membantu pekerjaan kita. Betul Kayak gitu ya Mas. sekali. Nah Mas, walaupun AI bisa membantu setiap aspek dalam kehidupan kita khususnya di rekrutmen gitu ya Mas ya. Kira-kira apa sih satu hal penting yang menurut Mas Razid ya tidak akan pernah bisa tergantikan gitu oleh AI gitu, Ya. khususnya dari rekrutmen ataupun HR ya Mas ya. Oke, hal yang nggak bisa digantikan oleh AI, empati. Oke. Ya, Betul. gitu. Secanggih-canggihnya AI itu adalah mesin gitu ya, nggak punya perasaan lah ya, gitu kasarnya. Sama dia nggak bisa menilai culture-nya seperti apa, nuance culture atau culture yang penyesuaian culture antara perusahaan dengan talent atau kandidatnya gitu. Ya empati pastinya ya, empati itu hanya dimiliki oleh manusia, maksudnya nggak punya empati, gitu, nggak bisa merasakan. Nah, sama halnya misalnya tadi ya AI, kata AI, skornya 100, perfect score misalnya, secara seleksi gitu ya, hasil interview maupun screeningnya. Tapi kan setelah di interview user ternyata 50 gitu. Ada gap kan di sana. Gapnya belum tentu skillnya kan, Yap. tapi mungkin kepribadiannya, gitu. Karakternya yang nggak bisa dinilai sama AI. Itu sih.
empati gitu. Kadang ya mungkin AI juga belum bisa nego ya, maksudnya negosiasi. Misalnya dia kepala keluarga misalnya kan, kadang kan talent misalnya atau kandidat minta nego misalnya gajinya sekian gitu ya, adalah banyak gitu. Terus kita nggak bisa ngasih gaji segitu misalnya. Kalau AI kan langsung suggest, oh ini ekspektasi salary-nya nggak masuk gitu kan. Tapi kan kalau kita nggak, kita lihat oh dia kepala keluarga, dia punya 2 anak gitu dan lain-lain. Mungkin ada bahan lain yang bisa jadi pertimbangan untuk negosiasi tersebut gitu ya. Salah satunya di Kurang empati lebih berarti ya. betul empati sih yang jadi. Apalagi yang aku tahu nih Mas ya, apalagi di user interview biasanya kan user tuh akan melihat chemistry gitu ya Mas ya, Yes, antara si talent dan betul. beliau begitu ya. Nah itu mungkin tidak akan tercapture oleh si AI gitu, karena ya kan sebenarnya kalau manusia tuh thinking banget lah ya Mas ya. Sedangkan kalau manusia kan feeling gitu, ada feelingnya. Asik ya. Sedangkan kan kalau AI nggak ada gitu ya. Hmm. Oke. Nah Mas, balik lagi ya mungkin nih ke beberapa pengalaman Ya. Mas Raja sebelumnya gitu ya sebagai HR. Pernah nggak sih menghadapi situasi yang challenging buat Mas Razid gitu ya selama 6 tahun karir ini, apalagi sebagai head ya sekarang gitu di Hytopia. Pernah nggak sih Mas mengalami hal-hal kayak gitu? Dan mungkin boleh ceritain cara menghadapinya seperti apa nih buat sharing juga teman-teman gitu. Challenging banyak ya kalau challenging. Apalagi 6 tahun ini nggak sebentar ya. Maksudnya ada fase di mana naik turun kan pastinya gitu. Nah, ada satu satu masa atau satu fase di mana waktu itu sebenarnya ada kebutuhan sekitar berapa ya? 17 orang. 17 orang talent request dari klien itu harus onboard di bulan yang sama. Jadi misalnya requestnya tanggal 3 gitu ya, onboardnya itu harus di tanggal 30 misalnya. Gitu, 17 talent. Kondisinya, ini saya curhat dikit ya. Itu kondisinya tim Hytopia itu di situ saya lagi berduka gitu. Kurang lebih cuti itu seminggu lah. Jadi waktu bulan itu tuh di tanggal 3 klien request, saya cuti 1 minggu ya, otomatis kan kepotong tuh. Nah, kemudian partner saya pun itu sedang sakit, dirawat 2 minggu gitu kan. Jadi kayak tumbang nih dua-duanya nih. yang available itu ada teman-teman intern itu 2 orang gitu kan. Sementara untuk pencarian talent ini yang 17 orang itu ada level leadernya gitu kan. Jadi kalau ya gimana ya, kalau teman-teman intern mungkin belum terbiasa aja gitu yang handle-nya ya. Kalau saya mungkin ya udah biasalah gitu kurang lebih. Cuman kan kondisi ini situ lagi berduka gitu, yang harusnya bisa sourcing di 1 minggu itu gitu ya, minimal ada aktivitas sourcing. Kemudian partner saya juga waktu itu sedang sakit 2 minggu gitu kan, jadi kan wah gimana ya caranya gitu kan, bingung gitu di situ ya intinya Bismillah lah ya, lah gitu, udah pasrah waktu itu tuh karena emang kondisi tim dan kebutuhan klien itu nggak sebanding gitu kan waktu itu. Ya gimana caranya? Caranya adalah kita pakai partner juga gitu. Partner vendor juga gitu yang ngebantu kita buat sourcingnya. Jadi nggak sendiri lah. Karena balik lagi 17 orang talent gitu kan, yang harus harus on board gitu. Sementara berapa yang harus kita interview, gitu kan? Itu ingat dalam dalam bulan itu sehari itu 8 jam untuk interview, untuk kerjanya. Kerja untuk interview doang gitu kan. Ya, tapi alhamdulillahnya gitu kan, kita bahkan dapat 17 talent itu enggak di tanggal 30, di tanggal 25-nya. Berarti sebelum batas waktunya dong? Ya, sebelum deadline udah dapat. Ya, keren. Ya, itu semua tim gitu ya, dengan dikerahkan. Maksudnya ya kita minta bantuan dari teman-teman yang lain juga gitu kan. Karena emang sulit banget tuh buat ngedapetin kandidat ya, apalagi dengan kondisi kayak gitu kan, dimana professional thing sama personal thing tuh harus seimbang lah ya gitu kan. Betul. Gitu sih ya, salah satunya minta bantuan partner juga gitu kan. Di situ kita belum pakai AI, maksudnya belum pure AI gitu, masih semi manual, semi AI lah, semi automation lah gitu kan. Itu
kita bagi-bagi tugas di situ. Ada yang sourcing gitu, ada yang minta ke partner, ada yang ini itu gitu kan. Jadi dalam 1 minggu itu kita udah bisa provide 10 nyicil jadinya gitu kan. Per minggu, karena sisa 3 minggu lagi itu per minggu tuh bisa dapat 5 orang langsung sehari satu gitu kan. Alhamdulillahnya gitu di situ dapat bantuan dari teman-teman yang lain dan support juga gitu ya dari manajemen gitu kan. Dengan kondisi kayak gitu ya alhamdulillah tim Hytopia bisa provide 17 talent. Itu kan kondisinya kalau dilihat-lihat wah ini nggak akan mungkin gitu. Iya, betul. Karena teman-teman intern juga kan masih baru gitu kan dan belum berpengalaman apalagi dengan level lead gitu sih. Keren. Gitu. Iya, ya. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah itu wah Itu berdarah-darah banget dong Mas pasti kalau prosesnya. berdarah-darah pastilah itu. Oke. Tapi itu mungkin ya apa namanya jadi salah satu pencapaian kita juga gitu. Dan klien pun itu nggak expect gitu ya. Wah, kok bisa cepat Mas katanya. Oke. Saya padahal mintanya buat tanggal 30 ya, 30 gitu. biar bisa Seninnya on board tuh gitu kalau nggak salah ya. Ya intinya alhamdulillah effort kita diapresiasi. Bahkan klien itu pun repeat order lagi Ah gitu. iya. Iya, Oh, gitu. keren, mantap. Kayak Alhamdulillah. mungkin puas ya dengan kinerja dari tim Insya Allah, Hytopia insya Allah gitu ya. puas, ya. Alhamdulillah. Berarti sampai sekarang nih Mas masih berpartner gitu ya? Masih, alhamdulillah. Berarti sebenarnya yang aku lihat sih lebih ke teamwork juga sih Mas. Betul. Teamwork di tim Hytopianya juga saat itu mungkin solid banget nih gitu. Jadi bisa saling backup juga gitu ya. Betul, sesuai dengan value-nya GITS kan, Oke. simple kan. Oh, simple Salah tuh. satunya S Apa itu tuh, solid. Mas? Simple tuh apa Ya, tuh? pertama S-nya solid in solving problem kan. Terus initiative to innovate, make progress consistently, profesional kan. Kita misahin antara profesional dan personal thing nih tadi ya. Terus learn continuously sama end user focus kan. Kita fokusnya ke end user kan sebagai ya klien ya sebagai end user gitu kan. Gitu sih. Jadi sesulit apapun tantangan yang dihadapin, dijalanin dulu aja, Ya. ikhtiar dulu aja. Di end of the day, alhamdulillah ya Mas ya, Alhamdulillah. tercapai gitu. Dan selesai juga nih sebelum dengan timelinenya, dengan deadline-nya gitu Iya ya. betul sekali. Oke, nggak terasa nih teman-teman, seru banget nih obrolan kita hari ini gitu. Mungkin ada satu hal yang aku pengen mintain nih dari Mas Razid buat Ya, ya. teman-teman semua gitu. Apalagi kan yang nonton mungkin ada yang job seeker, ada yang fresh graduate, ataupun mungkin lagi mencari-cari opportunity gitu ya Mas ya, atau yang switch career dan lain sebagainya gitu. Apa sih Mas saran paling krusial atau yang paling penting dari Mas Razid agar teman-teman bisa survive di era AI ini gitu? Ya, buat teman-teman HR gitu ya, di era AI ini gunakan AI sebijak mungkin gitu. Jadilah augmented professional gitu kan. Jadi jangan anggap AI itu musuh gitu ya. Tapi jadikanlah AI itu tools atau copilot lah intinya gitu kan. Biar sama-sama maju gitu, sama-sama berjalan gitu ya. Saling membantu gitu kan. Nah, untuk HR juga jangan lupa pelajari tentang data gitu ya. Karena balik lagi tadi kan beberapa kadang menggunakan intuisi ya, gut feeling gitu. Nah, gut feeling ini mix dicampur atau dikombin dengan data gitu. Jadinya seimbang gitu. Balik lagi yang semua yang direkomendasikan sama AI itu belum tentu benar dan belum tentu valid, makanya kita validasi. Inilah tugasnya HR buat ngevalidasi human touch-nya di situ. Dan untuk para talent, balik lagi ubah mindset-nya ya. Jangan lupa buat menggunakan AI. Kenapa? Karena AI ini sebenarnya nggak ngegantiin teman-temannya, nggak nge-replace teman-teman. Mungkin ya ada lah gitu kan yang di luar sana gitu, yang kepikiran atau yang udah digantikan oleh AI. Tapi dengan adanya AI ini sebagai senjata tambahan gitu ya buat teman-teman untuk lebih bisa berinovasi lagi. Kemudian yang paling mahal gitu ya, dimana apa yang nggak bisa dilakukan oleh AI itu adalah mengendalikan atau ibaratnya misalnya ada situasi konflik internal seperti chaos atau apapun, itu yang bisa mengendalikannya hanya kita manusia. AI itu tidak bisa. Untuk teman-teman talent, balik lagi gunakan AI sebijak mungkin. Mungkin ada mindset di mana AI bakal menggantikan kita gitu ya. Tapi balik lagi di sini AI adalah mesin, kita yang punya empati, kita yang punya
kendali di sini karena setiap prompting yang kita inputkan di AI itu berdasarkan dari kita balik lagi. AI hanya menjadikan data yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Radit. Mungkin yang ingin di-highlight dari sini, gunakan AI sebaik mungkin. Jangan dijadikan lawan teman-teman, tapi dijadikan kawan gitu. Karena kan sebenarnya dari pembahasan kita gitu dari awal sampai tadi juga kita kasih tahu nih ke teman-teman Thailand kalau HR juga pakai AI gitu. Makanya teman-teman pakai juga AI, jadi supaya AI sama AI gitu. Jadi sebanding lah teman-teman ya kayak gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman pembahasan kita hari ini. Sangat-sangat menarik ya Mas ya terkait AI, terus mulai di strategi rekrutmen dan lain sebagainya. Seru banget. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut Mas di lain kesempatan. Mungkin teman-teman juga ada yang ingin bertanya atau diskusi sama kita, boleh banget ya Mas ya. Nanti kita di next podcast mungkin ya. Oke, kalau kayak gitu mungkin aku tutup saja untuk podcast hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Thank you.